bisa kita tersampaikan. Kalau kita bicara organisasi, seperti pertemuan yang lalu, bahwa organisasi kan perkumpulan dua atau lebih individu. Jadi kalau bagaimana menyampaikan gagasan, kemudian bagaimana kita mau meningkatkan kinerja, nah ini. Jadi pada pertemuan kali ini saya menyampaikan terkait dengan komunikasi dalam organisasi. Pada ini memang saya fokuskan bagaimana komunikasi dalam bisnis ya. Nah, karena ini kan kita kuliah dari ekonomi bisnis ya. Jadi komunikasi dalam bisnis itu bagaimana gitu ya. Dasar-dasarnya. Baik, sebelumnya ini ya, saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman, lupa saya enggak. Oke. Jadi komunikasi, jadi mungkin teman-teman ini selama ini tahu apa sih komunikasi, ya tahu lah komunikasi, tapi dasarnya apa, yang dasar komunikasi itu apa gitu, kenapa kita harus berkomunikasi dan sebagainya. Ini juga perlu dipahami juga ya teman-teman ya. Nggak bisa kadang-kadang kita itu tahu tapi tidak tidak mengerti maksudnya gitu ya. Gitu, ini yang sangat yang sekarang ini sering kita itu tahu Pak, ya pokoknya gitu Pak, tapi memang inilah kalau kita teman-teman lihat yang sudah saya dasar di mana sudah ya. Ini kok sebentar, ini kok nggak kelihatan sudah kelihatan Mbak Nanda? Belum Pak. Kelihatan ini kayak. Ya ini coba ini. Kok nggak kelihatan? Ini ya oke. Saya juga lupa mengenalkan bahwa untuk perkuliahan mulai hari ini untuk mata kuliah saya ini juga ada in dari Pak Hakim. Pak Hakim ini akan bersama saya untuk mengampu mata kuliah perilaku organisasi. Jadi oke. Jadi nanti kita akan untuk pertemuan pertama ini mungkin pertemuan ini saya akan pandu, mungkin untuk kedepannya nanti saya bersama Mas Hakim akan bersama-sama diskusi terkait dengan mata kuliah perilaku di kelas ini ya. Baik teman-teman, jadi kalau kita lihat komunikasi itu sebenarnya dari kata komunis ya. Nah ini nanti perlu sampai ya, mungkin ini baru paham teman-teman. Oh iya, komunis. Berarti komunis itu kan komunikasi ya. Jadi dasarnya kita kosakata komunikasi itu sebenarnya komunis. Nah, komunis itu apa? Ya komunis itu membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Jadi kalau teman-teman yang mengerti komunis kan itu ya, jargonnya komunis ya memang ini membangun kebersamaan kalau di Cina kan seperti itu. Cina ini kata dasarnya kan komunikasi kan komunis ya. Tapi menurut STAT pada tahun 2004 ini ada namanya komuniko. Nah, jadi komunikasi itu apakah dari kata komunis atau komuniko? Tapi kalau STAT mengatakan bahwa komunikasi itu asalnya dari komuniko. Apa komuniko? Membagi. Ya, paham ya? Jadi memang ada yang membuat, yang mendasari dari apa sih komunikasi itu. Yang pertama ini memang kata dasarnya adalah komunis, yang itu kebersamaan atau komuniko ini. Tapi yang sering dipakai ini adalah menurut STAT ya. STAT tahun 2004 bahwa ini komunikasi itu berasal dari kata komuniko, yang artinya bahwa ilmu komunikasi adalah merupakan sebuah upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip secara tegas
dan dasar prinsip tersebut disampaikan informasi serta bentuk pendapat dan sikap. Nah, ini jadi ini gabungan. Jadi ini adalah ini ya, merumuskan prinsip secara tegas. Jadi kalau orang berkomunikasi harus punya prinsip secara tegas ya. Kalau enggak ya nggak bisa ya. Gitu. Jadi inilah komunikasi ya. Jadi paham ya teman-teman. Jadi saat ini mungkin oh iya ya, seperti ini komunikasi. Nah inilah yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini terkait dengan komunikasi dalam membangun sebuah bisnis ya itu. Makanya ini memang banyak sekali pendapat terkait dengan komunikasi. Ada yang mengatakan bahwa komunikasi ini adalah suatu pertukaran proses simbol yang menghendaki orang agar mengatur lingkungan. Nah ini, kalau dalam ini, suatu pertukaran. Pertukaran di sini apa ya? Pertukaran ide. Ya, pertukaran ide. Ya, prosesnya apa ya? Simbolik ya. Jadi bagaimana menghendaki orang-orang untuk mengatur agar lingkungannya baik ya. Jadi apa aja yang diatur ya? Tentunya untuk membangun hubungan antar sesama manusia, kemudian yaitu dengan melalui pertukaran informasi. Dan yang ketiga untuk menguatkan sikap dan tingkah laku. Ini menurut Anda ya, ini banyak sekali nanti pengertian terkait dengan komunikasi. Jadi sehingga kalau gini ya, kalau kita tak paham sehingga apa yang harus kita lakukan dalam berkomunikasi. Ini juga ada menurut Roger juga ini. Ya, nanti bisa dibaca sendiri terkait dengan komunikasi. Nah, inilah yang teman-teman yang perlu dipahami bahwa komunikasi ini adalah dipandang dari berbagai dimensi. Ini yang pertama adalah sebagai proses, yang kedua sebagai sistem, ya kan? Nah, ini ada dua hal ya, sebagai proses dan sebagai sistem. Nah, kalau sebagai proses bagaimana? Ya, komunikasi itu merupakan kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan. Nah, jadi saya seperti ini kan mengirim ya, mengirim, kegiatan mengirimkan, dan sampean ini adalah menerima pesan. Yang kedua, sebagai proses ini secara simbolik. Secara simbolik ini secara simbolik ini kan bisa ini ya teman-teman ya. Ini mohon maaf, berbaginya belum bisa ya Mbak ya. Sudah kelihatan Mas Hakim? Belum ya? Belum Pak. Belum kelihatan. Belum Pak. Bentar ya, kok nggak bisa kelihatan ya? Oke, sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik. Sudah Pak. Jadi kalau komunikasi, oke, terima kasih. Ini komunikasi kan dipandang dari dua dimensi ya. Sebagai proses itu merupakan kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara dinamis. Artinya apa? Ya seperti kita kuliah sekarang ini kan, saya mengirimkan pesan, menyampaikan dan sampai menerima. Nah ini ada yang dikatakan dinamis ya. Tentunya kalau Anda kurang paham ya bisa menyampaikan pertanyaan. Pak, saya nggak paham terkait ini ya itu namanya dinamis. Jangan diam aja ya, itu kurang dinamis ya. Jadi dinamis ini ada namanya feedback antara pengirim dan penerima itu. Atau ketika nanti saya memberikan perintah, misalkan Mbak Rika, tolong ini dibuat laporan keuangan tahun 2020 misalkan seperti itu, kan ada komunikasi ya. Nah
Kemudian Mbak Erika melakukan tindakan membuat laporan. Nah, ini adalah pengiriman pesan, dan pesan diterima oleh Mbak Erika, dan Mbak Erika melaksanakan pesan tersebut. Nah, ini adalah secara dinamis ya. Atau dalam perkuliahan ada feedback dari mahasiswa. Yang kedua adalah sebagai proses ini, bahwa secara simbolik komunikasi ini menggunakan berbagai lambang ya. Nah, itu yang disebut dengan gerakan bentuk verbal maupun non verbal ya, ekspresi ya. Jadi ketika saya tanya, Mbak Rika bisa menyelesaikan tugas ini, ya, geleng-geleng kepala, itu kan non verbal ya, atau menganggukkan kepala, oh bisa gitu ya. Kadang-kadang apalagi di era COVID sekarang ini kan orang itu kan apa ya, walaupun kalau dulu orang ini kita melihat mimiknya, misalkan Mbak Reka tersenyum itu kan dari bibirnya ya, atau dari Mbak Nanda ini itu kan dari bibir. Tapi sekarang tidak. Dengan era COVID ini dari mata itu sudah menunjukkan orang itu sedih, susah, itu kelihatan. Kalau dulu dengan dengan kedipan mata aja sudah tahu. Kalau dulu dengan anggukan ya. Tapi sekarang ini dengan kedipan mata, ini simbol-simbol ya. Jadi selama setahun kita kena COVID ini sudah ternyata simbol ekspresi wajah ini lebihnya ke mata ya. Kalau dulu dari bibir, sekarang lebih ke ke mata itu. Nah, ini juga ya mohon maaf ketika orang melihat jadi teman-teman, sekarang ada perubahan dalam bentuk komunikasi. Ini bahwa pandemi ini juga salah satunya berdampak pada simbol komunikasi yang dulu banyak menggunakan mulut atau bibir, sekarang sudah berganti dengan mata ini. Jadi orang itu akan lihat mata, daripada kalau dulu kan lihat itu bibir, cara gerakan bibir bagaimana. Nah, sekarang enggak, dari pandangan mata ini kita bisa menganalisa sifat seseorang. Ini ya kalau sebagai proses. Yang kedua sebagai sistem. Nah ini kalau sudah komunikasi sebagai sistem, ini memang akan terdiri dari berbagai unsur yang saling bergantung dan merupakan satu kesatuan yang integratif. Nah ini ya, jadi satu kesatuan yang sebagai unsur ya. Jadi suatu sistem, misalkan suatu sistem itu apa? Nah, contohnya adalah SOP. Nah ini kan standar operasional prosedur suatu pekerjaan, itu kan sebuah sistem ya. Nah, di mana satu orang dengan orang yang lainnya, misalkan SOP pengerjaan laporan pajak ya misalkan. Nah ini juga antara Mbak Erika, Mbak Nanda atau yang lainnya ini sama. Nah, kenapa? Ada SOP-nya. Nah ini adalah bahwa komunikasi melalui sistem. Nah ini kok. Nah ini ya. Jadi pengiriman pesan ini memang jangan dianggap bahwa komunikasi itu hanya ngomong ya. Seperti kita bicara komunikasi, tidak ya teman-teman ya. Komunikasi pengiriman itu bisa dengan bentuknya bisa secara lisan dan tidak secara lisan. Bisa dengan secara tertulis. Ya ini ya, sebagai proses tadi ya, secara simbolik. Nah, secara simbolik itu bisa secara tertulis. SOP yang di pengumuman yang kemarin teman-teman buat ini adalah komunikasi juga, bentuk komunikasi. Itu ya. Tuh. Baik, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini, model komunikasi menurut Aristoteles. Nah, ini, ya, ini ada sumber. Ya, ada sumber yang sumber artinya yang menyampaikan pesan. Sumbernya misalkan pimpinan perusahaan misalkan. Nah, ini menyampaikan pesan. Nah, pesannya apa? Misalkan terkait dengan standar operasional pekerjaan di bagian keuangan PTA misalkan.
Ini pesannya sih. Ini akan diterima oleh penerima siapa? Ya para karyawan kita. Tuh, ini seperti itu. Prosesnya sederhana sekali ya komunikasi. Tapi di sini kita lihat bahwa memang komunikasi itu sederhana sekali ya teman-teman ya. Lihat bentuknya memang sederhana. Tapi ketika kita lihat bahwa pada dasarnya kunci dari sebuah organisasi ini adalah komunikasi. Kelihatan cuma dari sumber ini menyampaikan pesan dan pesan ini diterima. Lah ini kalau penerima tidak bisa menerima, lah ini jadi masalah. Kalau mungkin penerimanya ini persepsi beda, ya juga ada masalah. Seperti yang kemarin saya sampaikan, bagaimana di pertemuan sebelum UTS yang lalu, ini kan juga akan ada sangat mempengaruhi ya, ketika penerimanya ini adalah misalkan mimik ya, simbol yang bagaimana ketika simbol atau mimik wajah yang menyampaikan pesan ini tidak menyenangkan, padahal pesannya disampaikan bagus ya, tapi ketika mimiknya kurang bagus ya, penerimaannya bagaimana juga berubah juga. Ketika nanti yang sumbernya ini yang menyampaikan pesannya ini adalah orang yang tidak kita sukai, ya penerimaannya juga tidak sesuai. Nah ini juga harus ketika dalam berkomunikasi ini benar-benar bagaimana kita menyampaikan kepada orang-orang yang ini ya, orang yang menyampaikan dan orang yang menerima ini harus istilahnya bahasa saya adalah klik ya, antara satu orang dengan yang lain. Kalau enggak ya akan timbul permasalahan ya, tentunya seperti itu. Artinya permasalahan di sini apa? Komunikasi tidak tersampaikan, yang terjadi adalah miskomunikasi, itu ya. Ini, kalau Aristoteles memang sederhana sekali. Nah, kalau menurut komunikasi David, nah ini agak ya. Nah, inilah yang lebih diperjelas oleh David. Nah, modelnya seperti ini. Jadi mengembangkan dari Aristoteles bahwa model komunikasi ini adalah sumber. Ya, dari sumber menyampaikan pesan. Nah, ini pesan ini disampaikan melalui apa? Salurannya apa? Ini adalah medianya. Misalkan pimpinan perusahaan menyampaikan terkait dengan peraturan pekerjaan lewat apa? Lewat pengumuman yang ditempelkan, kemudian atau lewat sosial media atau lewat media yang lain. Ini pun setelah lewat saluran-saluran atau media, ini akan diterima oleh penerima. Nah, ini dari penerima ini tentunya akan menimbulkan suatu efek. Sama halnya ketika teman-teman ini ada pengumuman ya. Ini pengumuman dari Kaprodi. Setelah ada pengumuman dari Kaprodi kan tentunya ini efeknya dari teman-teman beda-beda ya, antara satu orang dengan orang lain. Ini ada yang efek, ada yang langsung memberikan umpan balik. Misalkan ada pengumuman bahwa UTS akan dilakukan tanggal 7 Juni. Nah, kemudian syarat kedua bahwa harus sudah melunasi SPP, misalkan seperti itu. Nah, ini akan menentukan efek. Yang belum bayar ini, ya bagaimana Pak ini kalau yang belum dan sebagainya. Tapi kalau ini sudah langsung ada umpan balik di sini. Tidak ada masalah, artinya seperti itu ya teman-teman. Ini di sini seperti itu. Nah, inilah yang ada namanya lingkungan. Apa sih Pak pengaruhnya lingkungan di sini menurut David? Kadang-kadang efek terhadap penerimaan sebuah pesan ini sangat berkaitan, sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Pesan ini kan ini ya, ini ada teman-teman lihat di sini, dari sumber ke pesan, pesan ke saluran,
saluran ke penerima ini kan ada jeda. Di antara jeda ini adalah namanya lingkungan. Dalam lingkungan ini pun akan terjadi apa? Noise. Oh ya, contoh ketika ada pengumuman ya, ketika pengumuman itu ditempelkan aja, medianya mungkin seperti majalah dinding ditempel. Kemudian ada salah satu teman Anda yang ngomong, oh gini-gini, yang mengomentari yang macam-macam. Kan lingkungan ya. Ini akan berpengaruh juga pada penerimaan. Ada namanya efek. Itu ya teman-teman ya. Makanya sama model komunikasinya Buffet dan Thiel ini lebih dianu lagi, diperjelas lagi, karena ada lingkungan di sini yang dari lingkungan ini akan menimbulkan noise. Nah, noise ini. Nah, jadi model yang ketiga ini adalah modelnya Buffet dan Thiel, ini yang digunakan. Apa? Pertama, pengirim mempunyai ide atau gagasan. Ide ini menjadi sebuah pesan, ya, idenya sebuah pesan, dan pesan ini disampaikan, ya, setelah disampaikan pesan ini diterima oleh penerima, ya, gitu. Kemudian penerima ini bereaksi dan mengirim umpan balik. Ini yang terjadi. Ya, ini ada reaksi. Misalkan idenya begini, untuk meningkatkan kinerja perusahaan, maka contohnya gini aja lah, sekarang ini terkait dengan pajak ya. Pajak kan, karena ini adalah jurusan akuntansi. Kemarin ada wacana dari Menteri Keuangan untuk menaikkan pajak ya. Nah, ini kan yang mengirim pesan dalam hal ini adalah pemerintah mempunyai ide untuk meningkatkan pendapatan APBN. Ini pajak harus dinaikkan, ya kan? Nah, ini setelah pajaknya ini gagasannya dari pemerintah menaikkan pendapatan daerah, pendapatan nasional dengan apa? Meningkatkan pajak, dari pajak ditingkatkan. Nah, inilah ini akan berubah menjadi suatu pesan. Pesannya apa? Ya, jadi tentunya menjadi peraturan, ya, peraturan pemerintah. Pesannya seperti itu. Ide ini akan menjadi peraturan. Nah, peraturan ini tentunya akan disampaikan, ya kan? Disampaikan kepada siapa? Kepada masyarakat. Nah, disampaikan ke masyarakat bahwa ini akan ada kenaikan pajak. Jadi kalau dulu yang kena pajak itu hanya gaji di atas 5 juta ya misalkan, nah sekarang gaji 4 juta sudah kena. Nah, ini kan jadi bereaksi. Tentunya pesan ini akan mendapatkan reaksi. Akhirnya apa reaksinya? Ada umpan balik. Ya sekarang yang ramai kan begitu ya. Nah, inilah teman-teman, ini contohnya seperti ini, komunikasi seperti ini ya, contohnya. Baik, mungkin ada yang tanyakan. Silakan. Kalau yang tanyakan, Mbak Nanda atau Mbak Erika, silakan. Atau Mbak Winda, ada yang tanyakan, silakan ya. Oke. Sekarang kalau saya lanjutkan lagi, ini adalah model-model suatu komunikasi. Tapi yang ini sangat penting sekali ya, yang tadi modelnya dari David ini, karena yang sangat berpengaruh terhadap suatu reaksi inilah adalah lingkungan. Sama halnya ketika teman-teman ini punya apa ya, lingkungan ini juga apa ya, suasana hati ya, yang kemarin kita diskusikan pertemuan yang lalu. Suasana hati ini sangat berpengaruh ya, ketika Mbak Nanda ini dengan pacarnya menyampaikan gagasan bagaimana kalau kita mau jalan-jalan misalkan, bagaimana kita malam mingguan, suasana hatinya pacarnya nggak enak karena gajian misalkan ya rencananya juga nggak enak juga gitu kan. Jadi ini pentingnya lingkungan gitu ya. Baik, itu adalah terkait dari
komunikasi. Yang kedua, yang perlu teman-teman pahami adalah bentuk dasarnya. Seperti saya sampaikan, bentuk dasar dari komunikasi itu adalah satu adalah non-verbal. Ini harus dipahami juga teman-teman ya, karena kita adalah makhluk sosial, antara satu orang dengan orang lain itu juga beda ya. Nah, jadi kita harus memahami, jadi memang ada namanya komunikasi non-verbal. Apa aja? Ya salah satu ini ada namanya bahasa isyarat, ya kan? Bahasa isyarat, kemudian gerakan tubuh, ya kan? Kemudian intonasi suara, gitu ya. Kalau misalkan suara yang marah-marah kan meledak-meledak ya, oh ini lagi marah, gitu ya. Kalau biasa-biasa seperti ini, oh lagi enak hatinya sambil ketawa-tawa itu artinya, atau sikap. Tapi bahasanya pelan, tapi tangannya bergerak-gerak maju. Nah itu juga menunjukkan bahwa ini oh lagi marah, ini dan sebagainya. Ini adalah ya verbal ya, kondisinya verbal, gerakan tubuh ngalor. Kadang-kadang ya kita ngomong kita misalkan saya mengajak, ayo Mbak Nanda, nah, kita menyelesaikan, misalkan Mbak Erika sama Mbak Nanda mau menyelesaikan ini ya, pekerjaan akuntansi misalkan, ayo Mbak Nanda kita kerjakan ini, bayar dari buah anak misalkan, tugas dari buah anak. Nah nanti tangannya Mbak Nanda gerak-gerak itu sedang ini, gerakan lambat misalkan gini aja, dengan gini-gini itu sudah beda artinya. Kalau gini ini ya menolak halus, tapi kalau gini-gini gerakannya lebih keras, kemudian ini dengan tekanan yang nah ini sudah menunjukkan bahwa ya menolak sekali gitu ya, atau menolaknya halus dengan tangan begini ya. Nah ini juga beda. Ini adalah gerakan-gerakan yang perlu teman-teman paham karena kalau nanti dalam sebuah organisasi yang besar akan diadakan seperti itu, gitu ya. Karena yang paling banyak ini yang kita lebih menerima komunikasi itu adalah sebenarnya adalah bahasa verbal. Ya kalau kita ngomong ini aja sudah tahu, kalau kita tidak, ya. Ya jadi lambat tangan kanan kiri itu sekali atau dua kali, ya. Itu akan keluar ya. Nah, ini memang inilah yang tadi saya katakan bahwa tingkat kepercayaan muncul itu karena hanya dari bahasa verbal 7%, dari vokal suara ini 38%, dari ekspresi wajah ini adalah 55%. Jadi ketika kita menunjukkan sikap kita tidak mau, itu kan dari ekspresi ya, tangan kita yang gerak-gerakan, kemudian itu wajah kita yang tegang, marah, kemudian mata kita yang berkedip, tanda setuju, itu sudah kelihatan, walaupun pakai masker itu sudah kelihatan. Oh, ini orangnya setuju atau tidak, hanya akan kelihatan. Karena memang dalam komunikasi ternyata 55% ditunjukkan oleh bahasa non-verbal. Ya. Ketika nanti teman-teman di sini ditanya apa mau nikah dengan si A, ya dengan anggukan aja sudah cukup ya. Nah, ini contoh gitu ya, teman-teman. Di bawah. Kalau verbal itu hanya 7% ya. 7% gitu ya. Kenapa ya? Karena kita mau menolak. Misalkan Mbak Erika hari Minggu ada acara, kita menolak itu mau ngomong nggak bisa berat, ngomong bisa juga berat. Karena verbal itu kadang-kadang kan ya, iya. Tapi kalau sudah dari ekspresi wajah, itu paling orang kalau tanda tidak mau itu sudah kelihatan. Tapi kalau dari omongan verbal ini ya vokal itu orang. Nah, verbal ini. Tapi vokal suara apa mempengaruhi ya? Mempengaruhi. Jadi misalkan mau dan tidak mau, nah
maunya pelan dan mau keras, mau ya itu beda ya, vokal ya. Jadi sama-sama bicara mau, misalkan kita hari Minggu kita jalan-jalan misalkan mau, tapi dengan mau dengan keras itu kan mau sekali, artinya seperti itu. Tapi dengan ekspresi wajah akan kelihatan juga maunya dengan apa. Oh, wajahnya itu sinar, ngomong mau tapi wajahnya sedih. Berarti nggak mau. Nah ini ada beda ya teman-teman ya. Ini yang harus dipahami ya, karena 55% itu dari ekspresi wajah. Ekspresi wajah dan tubuh ya, tubuh terutama dari tubuh ya. Ini bukan aja wajahnya tapi tubuh. Tapi kadang-kadang orang dalam berkomunikasi kan melihatnya dari wajah gitu ya. Baik, tadi ya mungkin ada yang ditanyakan. Kalau mau tanya silakan ya. Paham Mbak Elsa, Mbak Binda? Ini banyak yang berubah. Nah, ini komunikasi verbal. Bagaimana dengan ini fungsi dari komunikasi nonverbal? Ya, memang nonverbal ini adalah fungsinya meyakinkan apa yang diucapkan, yang disampaikan ini akan untuk meyakinkan. Jika kita mau jalan-jalan, mau gitu aja. Dengan ekspresi yang senang, wajah berseri-seri, oh berarti itu mau sekali ya. Akan menunjukkan apa? Emosi. Karena tubuh kita itu ketika apa ya? Ya sudah, makanya itu benar yang disampaikan hikmat sehat itu ya. Nikmat sehat itu adalah suatu kenikmatan yang tidak bisa, kan suatu kenikmatan yang apa ya? Kenikmatan yang tidak ada taranya. Kenapa? Ketika kesehatan dalam tubuh kita ini akan menunjukkan semua ekspresi yang ada pada diri kita. Kita senang, sedih, kalau tubuh kita sehat itu akan bisa merespon ke sana. Jadi memang respon dari komunikasi ini akan ditunjukkan oleh tubuh kita, gerakan tubuh kita, baik itu tangan, wajah, atau tubuh kita, gitu ya. Kadang-kadang cara kita ketika kita duduk, ketika hati kita senang atau sedih itu sudah beda. Ya. Nah, ini yang menunjukkan. Makanya fungsinya seperti itu ya. Yang kedua, bahwa dengan komunikasi verbal ini verbal ini menunjukkan bahwa jati diri seseorang bisa mengenalinya. Gitu. Untuk apa? Mengenali apa yang artinya mengenali di sini adalah mengenali yang tersampaikan, nah, gitu ya. Itu. Dan yang ketiga, kan memang saya sampaikan bahwa ini adalah untuk melengkapi apa yang tadi yang disampaikan ya oleh sumber tadi gitu ya. Ini adalah bahasa verbal dan yang ini nanti bisa dibaca bahwa ada, makanya kan bahasa-bahasa yang bahasa isyarat itu kan juga dari dipahami ya, bahasa-bahasa isyarat gitu ya. Ini adalah, makanya ya mohon maaf ya teman-teman ya, kalau teman-teman bicara dengan orang bisu itu rata-rata kita akan ketularan jadi orang bisu ya. Ketika orang bisu itu, kalau kita bicara dengan orang bisu itu apa ya, ketika kita diskusi ngobrol dengan orang bisu itu kadang-kadang ya nular ikut bisu juga, karena apa, tangan kita gini ya, ikut menyampaikan gitu ya. Nah itu makanya banyak sekali bahasa nonverbal itu kalau dengan orang-orang yang dengan yang lain daerah, misalkan dengan orang beda, misalnya kita pergi luar negeri ya, misalkan kita tidak bisa menguasai bahasa Inggris ya, dengan bahasa ini ya, bahasa tangan kita isyarat ya sudah cukup, dan itu rata-rata mengerti ya. Itu
Dan bahasa non verbal ini kalau kita bisa gunakan di mana saja ternyata. Dan orang-orang itu secara tidak langsung mengerti. Misalkan Mbak Nanda misalkan ada kesempatan ikut studi ke luar negeri, misalkan ke Singapura. Singapura rata-rata bahasanya bahasa Inggris, ya kan? Nah, ketika ke sana, waktu saya bingung, nggak ngerti bahasa ini apa maksudnya. Nah, ini kan dengan bahasa non verbal pun akan bisa dipahami seperti itu. Ya, karena apa? Ya itu tadi ya. Menurut ini bentuk komunikasi verbal ini sangat dipengaruhi oleh gerakan tubuh. Ya, nanti bisa dipahami baca. Ya, ini ada yang tadi saya sampaikan untuk saat ini untuk pandeminya adalah gerakan mata. Atau saya sebut dengan IEGIS sekarang ini. Nah, gerakan mata sekarang ini ada dengan sentuhan, hanya ya dengan sentuhan, diam, gerak tubuh, warna, bunyi, bau, itu sudah beda-beda gitu. Ini sudah semua bahasa isyarat ya teman-teman. Sebentar, Pak. Ya ini adalah banyak sekali ya bahasa isyarat itu ya. Jadi gerakan tubuh kita, warna, makanya kalau dalam misalkan teman-teman ini suka warna apa, misalkan hari ini Mbak Elsa ini pakai baju apa, ini juga menunjukkan nanti ya, menunjukkan suasana hati ya. Ini komunikasi juga ya. Jadi Mbak Nanda sekarang ini kok kerudungnya pakai hitam, pakai putih, pakai pink, pakai kuning, pakai hijau dan sebagainya. Ini sebenarnya juga akan menunjukkan suasana hati. Nanti ada protesnya, loh Pak, punya saya cuma hitam sama putih. Nah, itu juga menunjukkan bahwa kepribadian itu. Nah, seseorang misalkan, saya kan cuma punya 2 warna Pak di rumah kerudung itu, hitam dan putih. Atau pink sama hijau. Nah, itu menunjukkan kepribadian. Ya, sudah akan menunjukkan kepribadian ya. Tapi ada lagi itu nanti. Nah, karena baju yang kita pakai saat ini, kemudian ini kan juga menunjukkan ini ya, suasana hati. Nah, suasana hati inilah sangat berpengaruh terhadap kita dalam berkomunikasi. Gitu. Baik ya, paham ya teman-teman ya. Nah, ini contoh-contoh ekspresinya Doraemon ya ini. Nah, ini. Bagaimana kalau tanpa muka? Nah, ini wajahnya seperti ini. Makanya kalau kita di WhatsApp, di Instagram atau di Facebook itu ada ekspresi wajah ya. Nah, ini kan sudah kelihatan. Oh, kalau marah di roman ini ternyata seperti ini. Ya, kalau sedih, bahagia kan beda-beda ya. Ekspresi wajah. Ini Doraemon. Tapi kalau kita bagaimana ya sama. Ini adalah bentuk-bentuk ekspresi wajah. Baik. Nah, tadi verbal, non verbal, sekarang verbal. Ya, ini. Jadi kalau verbal memang adalah disampaikan secara lisan dengan menggunakan bahasa tertentu. Ya. Bahasa. Jadi bahasa itu apa? Ya bahasa itu seperangkat kata yang disusun secara terstruktur sehingga menjadi kalimat yang mengandung arti. Itu bahasa ya. Jadi kalau nanti tanya artinya, Kak, bahasa itu apa sih Kak? Ya bahasa itu adalah seperangkat kata yang disusun secara terstruktur sehingga menjadi kalimat yang mengandung arti. Ini kata bahasa ya. Kemudian ini bahasa ya. Ini ada namanya oral communication. Berbicara dan mendengar. Oral ya. Ada written komunikasi, menulis dan membaca. Jadi menulis dan membaca itu termasuk
bahasa verbal ya teman-teman ya. Masuk dikategorikan verbal, tidak dikatakan bahasa non verbal. Nanti kalau ditanya sama adiknya, lupa, menulis itu apa? Termasuk verbal. Ya, menulis itu termasuk komunikasi secara verbal, bukan non verbal. Jadi yang non verbal itu hanya gerakan-gerakan tubuh kita, ekspresi wajah kita. Ini yang disebut dengan komunikasi secara non verbal. Ya. Jadi ada dua ya, oral dan bicara dan mendengar, menulis dan membaca, itu yang komunikasi verbal. Baik, lagi ada tanyakan? Sebelum saya sampaikan terhadap tip dan fungsi komunikasi penting ini ya. Jadi komunikasi itu ada ya, komunikasi dengan diri sendiri. Itu yang interpersonal communication, ada komunikasi antar pribadi. Ya misalkan saya bicara dengan Mbak Nanda atau komunikasi kelompok kecil, itu diskusi misalkan 2 orang atau 3 orang, komunikasi massa itu waktu kampanye ya, komunikasi publik. Nah ini seperti Bu Menteri Keuangan menyampaikan kenaikan pajak, nah itu publik ya, itu ya. Ini contoh-contohnya. Nah, ini. Kenapa? Karena fungsi komunikasi adalah sebagai informasi, sebagai sosialisasi, sebagai motivasi, bahan diskusi, pendidikan, memajukan budaya, hiburan, dan integrasi. Ini adalah beberapa fungsinya. Paham ya? Ini saya rasa paham semua lain. Oke. Nah, bagaimana yang efektif? Nah, ini yang penting, bahwa dalam komunikasi kita harus efektif. Apa yang disebut dengan efektif? Itu artinya bahwa terjadi pemahaman yang sama dan merangsang pihak lain untuk berpikir atau melakukan sesuatu. Itu yang efektif. Ketika peraturan PAK pasal 21 misalkan mengerjakan PAK 21, ya semua pemahamannya sama, makanya kan ada pemahamannya sama, dan perangsang kalau yang tidak tahu untuk berpikir untuk melakukan hal tersebut sama dengan pemahaman terhadap PAK 21 misalkan seperti itu ya, kalau di akuntansi ya. Yang kedua, komunikasi yang efektif itu dapat mengantisipasi masalah. Jadi tidak salah paham ya. Nah, itu tidak membuat salah paham malah. Yang kedua, dapat membuat keputusan yang tepat. Dapat mengkoordinasi aliran kerja, makanya punya SOP itu ada ya. Kemudian dapat mengawasi orang lain dan mengembangkan berbagai hubungan. Ini seperti ini teman-teman. Ya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi apa? Ya, satu adalah kredibilitas dan daya tarik komunikator, kemudian kemampuan menyampaikan pesan dan membangkitkan tanggapan. Ketiga, kemampuan komunikan ini ya, komunikator ya. Komunikator yang menyampaikan pesan ya. Ya, kemampuan pesannya sendiri. Jadi pesan apa yang disampaikan? Itu ya seperti pengumuman UTS, pengumuman pembayaran gitu ya. Kemudian kemampuan komunikan untuk menerima dan memahami. Jadi kalau yang menyampaikan pesan itu namanya komunikator, yang menerima pesan ini adalah komunikan. Ya, kemampuan komunikan untuk dapat menerima dan memahami pesan tersebut. Ini yang berpengaruh 3 hal ya. Kalau yang menyampaikan tidak punya daya tarik ya nggak akan diterima ya. Itu ya. Ini faktor-faktor komunikasi. Kemudian yang menjadi hambatan komunikasi antara manusia adalah ini persepsi dan bahasa.
saya hambatan. Kemudian pendengaran yang buruk. Nah, ini gangguan emosi, perbedaan budaya dan fisik. Persepsi dan bahasa ini juga misalkan orang Madura dan orang Jawa ya. Ini kan juga persepsi ya. Kalau warna hijau di Madura itu biru kalau nggak salah ya. Jadi misalkan biru, padahal kita itu maunya ngomong hijau, tapi orang Madura ngomong hijau itu biru. Kita juga beda ya persepsi ya. Biru itu warna biru, tapi kalau di Madura biru itu hijau ya. Ini kan persepsi ya. Nah, ini juga hal yang perlu dipahami. Jadi kadang seperti itu. Nah, untuk mengatasi bagaimana ya ditunjukkan contoh lah. Nah, ini memang bahasa itu ada beberapa yang sama, tapi beda arti. Nah, ini yang jadi masalah, jadi kendala. Ya. Yang kedua, kalau pendengarannya kita komunikasi antar manusia pendengarannya buruk, ya nanti ya telinganya yang ini kan apa ya, seperti itu kan ya, yang sering terjadi itu ya. Nah, tadi ngomong apa yuk? Nah, itu kan pendengarannya buruk. Kalau gangguan emosional ya karena memang dasarnya sudah nggak suka. Misalkan saya sudah tidak suka pada seseorang, orang itu ngomong apa ya nggak suka. Begitu dia ngomong sudah emosi. Ini biasanya ya kalau kita ya ketika lagi ini ya nanti pada musimnya kampanye itu sama nih ya aja lah para pusat-pusat itu ya ngomong baik pun nah, ini kalau ya dianggap salah. Makanya kan Iwan Fals mengatakan bahwa kalau sudah orang jatuh cinta tai kucing rasanya coklat. Tapi kalau kita membenci ya apa aja yang dilakukan ya salah. Ini sudah termasuk apa Pak? Ya masuk gangguan jiwa menurut saya itu ya. Ini sudah keterlaluan kalau sudah gitu ya. Gangguan emosional bukan jiwa ya, gangguan emosional. Karena rasa cinta, rasa benci ini akan mendorong emosi seseorang. Ya, gitu ya. Gitu ya. Kemudian perbedaan budaya, ya ini juga sangat beda sekali di antara orang Asia dan Eropa. Ini terkait dengan budaya. Kalau orang Asia itu sopan-sopan ya. Kalau kita lihat orang Korea, orang China, orang Indonesia, itu harus lebih sopan. Nah, yang terakhir hambatannya adalah gangguan fisik. Nah, ini memang kalau sudah kesehatan ya bagaimana lagi ya, ini juga akan menjadi. Tapi ini adalah hambatan komunikasi antar manusia. Bagaimana hambatan komunikasi dalam sebuah organisasi? Nah, yang terjadi adalah kelebihan beban informasi dan pesan yang bersaing. Nah, ini hambatannya gitu ya. Kelebihan beban informasi. Ya, karena apa? Kadang-kadang gini ya. Banyaknya ini sangat terkait dengan beban kerja juga. Misalkan teman-teman ini bekerja di bagian keuangan, harus menyelesaikan laporan pajak, harus melakukan mengerjakan laporan keuangan, membuat neraca dan sebagainya. Ini akan kelebihan juga ya, beban informasi. Membuat laporan pajak seperti ini, laporan ini. Nah, ini juga ya. Kemudian bagaimana agar laporan ini mudah dipahami. Ini pesan yang bersaing ya. Sekarang seperti itu. Dan yang kedua ini adalah penyaringan yang tidak tepat. Penyaringan apa? Penyaringan dalam hal pemahaman kita terhadap pesan yang disampaikan tadi tidak jelas. Ini juga menjadi masalah. Kemudian yang ini adalah sistem komunikasi yang tertutup dan tidak memadai. Ya. Dan yang ini ada menurut ini ya, Kang ini ada 7 ya, gangguan hambatan dalam ini ya, komunikasi dalam sebuah organisasi ini ya. Ada gangguan teknis, banyak sekali ini. Gangguan teknis, gangguan semantik ya. Ini gangguan semantik ini perbedaan makna yang dipahami. Ya tadi ya, seperti tadi ya, contohnya
antara biru dan hijau untuk orang itu menggunakan, nah ini juga sama ya. Tapi kalau orang Jawa kan beda. Tapi sekarang udah enggak, sekarang sudah mulai sama ini. Tapi kalau dulu memang kan ya. Nah ini kemudian gangguan psikologi, psikologi ini yang tadi ya, orang ini makanya kalau kita mencintai ya cintai sebelumnya, kalau membenci ya jangan benci-benci juga. Ini kalau terlalu membenci itu juga menjadi gangguan psikologi. Kalau kita terlalu mencintai ya nanti juga akan menjadi gangguan psikologi juga ya. Hal-hal yang berlebihan itu juga akan berdampak pada psikologi ya. Nah kalau kita suka ini banyak suka, itu juga ada masalah ya. Sama nanti kalau berteman ya, ini kan juga yang terjadi sekarang ya. Ini kalau ini geng saya, ini teman saya, ini. Nanti yang ngomong temannya yang lain udah suka. Nah, informasinya nggak valid kalau nggak dari sini, nah, itu masalahnya. Fisik juga ini juga masalah. Ya seperti kita sekarang ini kuliah secara online, ini kan juga gangguan fisik ya. Apa gangguan fisiknya? Ya gangguan fisik kita nggak bisa bertemu, pesan-pesan kadang-kadang nggak tersampaikan. Dari ada yang kuliah ini hanya ditinggal di kamar mandi, ada tinggal makan, ada tinggal apa, ya kan? Jadi rintangan fisik. Jadi pesan ini akan menjadi terhalangi. Yang kedua adalah rintangan status. Nah, ini biasanya ini kan ya. Rintangan status apa ya? Bukan hanya kita terkait percintaan ya, komunikasi juga sama ya. Status itu juga jadi masalah juga ya. Nah ini juga rintangan kerangka berpikir. Nah ini biasanya mahasiswa dan dosen kerangka berpikir ini. Metode penelitian sih ada juga dari rintangan. Nah, dosennya jalur ini, mahasiswa jalur ini. Ada juga. Dan kerangka adalah budaya. Silakan kalau ada yang tanyakan teman-teman. Nah. Ya, bagaimana mengatasi hambatan? Tentunya ada masalah juga, kita ada juga solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Tentunya harus memelihara iklim komunikasi secara terbuka. Ya, jadi kita ngomongnya secara terbuka, menyampaikan di gagasan kita. Jadi kalau misalkan ya, misalkan ada pacarnya ini penting sekali ya. Karena kalau kita satu sama lain menutupi permasalahan dan sebagainya, itu akan jadi masalah ya. Terus yang kedua memegang teguh etika berkomunikasi. Komunikasi juga ada etikanya ya teman-teman ya. Makanya kalau kita cara berkomunikasi kita salah, penerimaannya juga akan salah misal. Makanya ketika Sidinal itu menyampaikan bahwa sesuatu yang baik tapi disampaikan tidak baik, tidak dimanage dengan baik, itu akan tampak seperti barang yang salah. Tapi yang salah ya kan disampaikan dengan baik akan tampak sebagai hal yang benar. Ini yang perlu dipahami ya teman-teman. Bahwa nanti teman-teman ini kan semua akan menyampaikan seperti itu. Ketika berkomunikasi. Dan kalau masalah hambatan komunikasi antar budaya memang kita harus memahami komunikasi budaya. Misalkan kita mau misalkan ada belajar ke Malaysia atau ke Singapura, bagaimana budayanya sana, bagaimana, sangat penting sekali ya. Memahami dulu. Jadi kalau nanti teman-teman mau melanjutkan S2 ke luar negeri, terlebih dulu adalah memahami budaya-budaya tempat kita mau sekolah lanjut itu. Kalau pendekatannya terhadap strata misalkan antara pimpinan, bagaimana ya kita harus pendekatan komunikasi yang berpusat.
Jadi makanya kalau tidak paham harus tanyakan ya. Terus yang kelima, ini adalah masa sekarang adalah dengan teknologi. Banyak sekali sekarang komunikasi adalah lewat teknologi, lewat WhatsApp, Instagram, Facebook, atau media-media online yang dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab untuk kalian. Jadi kalau kita mengutip berita yang tidak secara bijaksana juga jadi masalah ya, ini ya teknologi ya. Nah ini juga sangat-sangat sekarang teknologi ini juga sangat ya pengaruh, makanya ini kedewasaan kebijaksanaan kita adalah mengelola media secara teknologi ini sangat penting sekali. Dan yang keenam ini adalah menciptakan dan proses pesan yang secara efektif dan efisien. Gitu ya. Baik, mungkin ada yang tanyakan, silakan teman-teman terkait dengan ini. Ini adalah beberapa hal terkait dengan komunikasi dalam suatu organisasi ya. Jadi itu aja. Silakan kalau saya tanyakan. Jadi nanti gini sistemnya, nanti kita saat dengan Mas Hakim ini bergantian. Ya, jadi mungkin minggu depan kita akan diskusi terkait dengan kepemimpinan, akan yang disampaikan materinya dengan Pak Hakim. Namanya Pak Hakim, kalau dulu kan saya manggilnya Mas Hakim ya, sekarang sudah jadi dosa-dosa panggil Pak. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa, kalau tidak ada saya diskusi dengan Mas Hakim atau yang lainnya silakan. Jadi baik, ada yang tanyakan Mbak Nanda, Mbak Elsa atau Mbak Olivia?